Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Ananda, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsal, Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang dapat memberikan manfaat kepada semua orang yang bersifat inklusif. Perkembangan ekonomi syariah didukung penguatan sinergi aspek komersial dengan aspek sosial. Aspek komersial diwakili sektor jasa keuangan dan industri halal. Sedangkan aspek sosial diwakili zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sektor filantropi Islam tersebut strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor ekonomi syariah yang dapat menjadi penggerak perekonomian syariah adalah UMKM. UMKM sebagai bagian dari industri yang penting di Indonesia, tentu menjadi faktor yang penting juga dalam menciptakan rantai nilai halal nasional dan global di Indonesia, baik sebagai produsen maupun sebagai penggerak ekonomi syariah. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang terkena langsung dampak pandemi COVID-19. Tidak lain ialah kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Penghentian rantai penyebaran COVID-19 oleh adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi ancaman bagi para pengusaha. Karena telah terjadi penurunan permintaan secara signifikan dan akses yang sangat terbatas menjadikan distribusi mereka terhambat. Dampak tersebut secara tidak langsung memiliki efek yang besar terhadap UMKM di Indonesia. Dalam hal pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di masa pandemi COVID-19, berbagai strategi dan kebijakan pun telah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, banyaknya institusi atau lembaga yang juga turut andil membantunya. Akan tetapi, dalam realitanya, tidak semuanya mengena tepat pada sasaran yang dibutuhkan. Tak heran bahwa mayoritas dari mereka hanya menjalankan usaha secara konsumtif dan jangka pendek saja. Perlunya instrumen alternatif yang dapat memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal usaha, juga diperlukan pemberdayaan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat pandemi COVID-19. Instrumen alternatif tersebut tidak lain ialah zakat. Dengan pengendalian harta yang efektif dan bersifat produktif, serta keterlibatan sosial untuk kepentingan publik, akan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, zakat berperan penting dalam ekonomi syariah. Distribusi zakat yang produktif dan kreatif dengan pemberian modal kepada mustahik sebagai potensi produktivitas mustahik. Maka dalam surat At-Taubah ayat 60 itu Allah sampaikan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum, dan sampai habis. Jadi situ innamas shadaqatu, sedekah itu bermakna kepada zakat. Bermakna kepada zakat yang sifatnya wajib dikeluarkan. Ya, tujuannya adalah untuk mensucikan. Apa yang disucikan adalah jiwa,
Kemudian untuk membersihkan, apa yang dibersihkan adalah harta. Jadi tujuan kita membayar zakat adalah untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Dengan hasil musyawarah dan kesepakatan, kemana zakat itu disalurkan, jadi selama tidak menyalahi aturan syariat, silakan kemana saja. Mau usaha untuk seperti UMKM, boleh. Untuk melancarkan perekonomian daripada warga, itu di sini yang dibantu adalah warga-warga yang miskin. UMKM itu kan warga miskin, menengah, mereka du'afa lagi. Untuk apa? Untuk menunjang perekonomian mereka. Di situ daripada Baitul Mal tersebut, ini cakupannya sudah meluas, artinya tidak tercakup kepada poin yang 8 asbab itu saja. Tapi sesuai dengan masuk daripada pertanyaan yang lain, apakah ini masalah UMKM, UMKM untuk membantu usaha mikro, untuk masuk usaha mikro dari kalangan fakir, miskin dan menengah. Maka di sini selama itu fungsinya tidak menyalahi aturan, memang harta itu diuntukkan betul, jalurnya betul, ya disilakan. Tapi kalau tempat usaha itu dibangun, dikelola untuk kegiatan yang namanya di luar daripada dugaan seperti maksiat, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Dengan alternatif pemberian modal dapat memberikan jalan membangkitkan kembali semangat usaha mereka. Di samping itu, agar mereka tetap bertahan pada semangat usahanya, tidak kalah penting bahwa adanya pelatihan dan pendampingan dapat membantu mempertahankan keberlangsungannya. Oleh karenanya, penerimaan modal sebagai bantuan penyaluran zakat diajak untuk dapat menaksir dirinya dan merancang kehidupannya untuk bisa bangkit menuju hidup yang lebih baik. Zakat bukan hanya menyantuni orang miskin dengan memenuhi kebutuhan konsumsi, akan tetapi terdapat tujuan lain di mana dapat memproduktifkan masyarakatnya sehingga akan tercipta sebuah kemandirian yang nantinya dapat mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Dengan adanya zakat yang diberikan terhadap UMKM, diharapkan ini bisa menjadi solusi ekonomi dan keuangan Islam saat ini. Sebagaimana dimaksud bahwa UMKM telah memberikan peran penting bagi perekonomian Indonesia. Sebab dengan adanya UMKM memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk bisa menepis angka pengangguran. Dengan memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahik dan pedagang-pedagang kecil atau UMKM dengan tanpa memakai bunga, dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada mereka. Baitul Mal sebagai lembaga penghimpunan zakat di Kota Langsa diharapkan mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mampu memberikan dana zakat atau muzaki, tentang pentingnya potensi zakat. Dan agar masyarakat lebih tahu bahwa besaran potensi zakat dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Para pedagang kecil atau UMKM yang telah menerima dana zakat dari Baitul Mal atau Badan Amil Zakat diharapkan mampu mengembangkan usahanya sehingga mereka dapat berupaya dari mustahik dapat menjadi mustahik. Saya Julia Ananda, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.